Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan sedikit mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad 20. A. Perlawanan rakyat Demak. Hal yang melatar belakangi: pertama, monopoli bangsa Portugis di Malaka. Kedua, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran. Ketiga, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya Pati Unus untuk menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1512 hingga 1513, namun gagal. Pada 22 Juni 1527, Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. B. Perlawanan rakyat Aceh. Hal yang melatar belakangi: pertama, hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Kedua, sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Mugayyad Shah yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Sultan Ali Mugayyad Shah berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh sekitar tahun 1520. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda menyerang bangsa Portugis di Malaka, namun gagal. Tak hanya sampai di situ, perjuangan rakyat Aceh mengusir bangsa Portugis berlangsung di bawah pimpinan Sultan Iskandar Sani, dan pada akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. C. Perlawanan Kesultanan Banten. Latar belakang: 1. Persaingan dagang dengan VOC di Batavia. 2. Rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Perlawanan Kesultanan Banten terhadap VOC berada di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kegagalan dikarenakan putranya Sultan Haji lebih memilih bekerja sama dengan VOC. Kemudian, perlawanan rakyat Banten terus berlanjut di bawah pimpinan Kiai Tapa dan Ratu Bagus. D. Perlawanan rakyat Makassar. Latar belakang: kebijakan monopoli dagang VOC, terutama rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan Raja Goa Tallo. Sultan Hasanuddin menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Berikut adalah isi perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada 18 November 1667. Pertama, Kesultanan Goa Tallo mengakui monopoli perdagangan VOC. Kedua, pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Goa Tallo. Ketiga, Kesultanan Goa Tallo harus membayar ganti rugi perang. 4. VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan. Kelima, Kesultanan Goa Tallo harus mengakui kedaulatan Kerajaan Bone. Perlawanan Pattimura. Hal yang melatar belakangi: pertama, tidak ingin Belanda kembali ke Maluku. Kedua, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai Inggris pada tahun 1810 hingga 1816. Dan yang ketiga, pada tahun 1817 Belanda kembali berkuasa di Maluku. Aturan-aturan yang menindas kembali diberlakukan, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkih. Perlawanan Pattimura yang gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, Pattimura pun akhirnya ditangkap pada 1817 dan dijatuhi hukuman mati. Sekian dari saya. Atas kurang lebih dan kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.